Jalan kaki? Iya nih, jalan kaki. Tadi habis dari mana? Habis pelayanan aku di gereja. Emang pelayanan apa, Gas? Yo pelayanan koyo ngono, Mas. Yo kuwi marake semangat pelayanan koyo meluntur lho, Mas. Kudune ikhlas, Nek. Ya emang kita harus ikhlas, cuman ikhlas yang gimana lho. Ikhlas. Pernah diajarin orang tua lo? Iya emang kita harus Kita harus ikhlas. Cuman di satu titik itu tadi yang aku bilang. Bisa. Kadang tuh kalau memang keikhlasan dari awal, kita yang membuat kita tuh kadang jadi nggak keluar bener-bener yang tulus. lu nggak pernah diajarin ya? Ajarin gimana dong? Pelayanan harus ikhlas Iya, apapun. Lah, ini ada apa? Halo, Mas. Ini ada apa? Ayo, sini masuk dulu. Sini. Iya, suster. Mari, masuk Tapi dulu, itu Mas. kan nggak bisa kayak Ayo, gitu. masuk dulu. Pelayanan harus Ya kita ikhlas. pelayanan memang ikhlas. Jadi begini, Suster. Iya. Suster tahu kan kita pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang perihal pelayanan yang harus Oh, iya. ikhlas. Tahu, Apapun yang kita lakukan ke orang mau harus ikhlas bagaimana? Bagaimana? Karena sekarang gini ya, kita sebagai generasi muda mau melayani di gereja, jatuhnya tuh cuman kita kalau nggak hadir pertemuan atau rapat, kita tuh cuman kayak jadi bahan buah bibir gitu doang. Kan nggak ikhlas kan, Suster? Oh, gitu. Jadi paham nggak sih? Jadi di situ tuh kayak rasanya kita tertekan. Ya, saya paham. Iya. Tapi berarti kamu nggak Oke, ikhlas. Sudah begini saja. Suster punya salah satu tokoh yang mana dia itu punya sifat inspiratif yang sungguh-sungguh mengenai pelayanan. Sekarang Mas Bagas dan juga Mas Putra ikut Suster. Kita ke sana dengar dulu. Ayo, ayo. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Tema renungan kita hari ini, anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberi nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yang dikutip dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Berdasarkan sharing dari Mas Bagas dan juga Mas Putra tadi, saya mengambil salah satu tokoh inspirasi adalah tokoh Santo Yosef. Santo Yosef merupakan tokoh gereja yang terkenal, terutama ketika Paus Fransiskus mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef. Ia merupakan bapa pemelihara Tuhan Yesus dan suami dari Santa Perawan Maria. Selain itu, Santo Yosef merupakan figur seorang bapa yang sangat luar biasa. Dengan keberadaannya yang boleh saya katakan miskin dalam tanda kutip, menjadikan dirinya sebagai pribadi pekerja keras. Salah satu bidang kerja yang ia tekuni adalah sebagai tukang kayu. Karena terkenal sebagai tukang kayu, anaknya pun sering disebut sebagai anak dari tukang kayu. Kitab suci secara eksplisit tidak ditemukan kalimat yang menggambarkan atau menunjukkan perkataan yang keluar dari mulut Santo Yosef. Namun secara implisit, sebenarnya banyak hal rohani yang disampaikan oleh Santo Yosef. Satu hal yang menarik bagi saya adalah sikap kerendahan hati. Ia bersedia menjadi pelayan Allah dengan profesi sebagai bapa pemelihara sang juru selamat dunia. Dengan hasil keringat sendiri, ia berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan cara hidup yang sederhana dan taat mengikuti perintah Allah dengan berpindah tempat tinggal dari satu kota ke kota yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, merenungkan kisah kehidupan Santo Yosef sangat kontras dengan kisah Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini. Santo Yosef dengan gelar sebagai bapa pemelihara Yesus tidak pernah meminta ganti rugi akan biaya hidup yang ia korbankan demi membesarkan anaknya Yesus. Sementara dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, memberanikan diri untuk menjadi orang terkemuka ketika kebangkitan kekal. Namun hal ini tidak diizinkan oleh Yesus karena yang berhak memberikan kedudukan adalah Allah Bapa sendiri. Perkataan Yesus ini tersirat sikap kerendahan hati
bahwa ada yang lebih berkuasa dari dirinya sendiri. Karena itu, pada ayat selanjutnya, Tuhan Yesus meminta para murid-Nya untuk merendah. Artinya bukan merendahkan diri, melainkan lebih rendah hati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, hidup di dunia yang semakin global ini seringkali sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Sebab banyak yang ingin menjadi orang terkemuka, tetapi enggan untuk menjadi pelayan. Sebagai orang Kristiani yang hidup berlandaskan kitab suci, sanggupkah kita menjadi pelayan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan telah direalisasikan oleh ayahnya Santo Yosef? Atau kita malah sebaliknya, seperti dua rasul Yesus yang haus akan kekuasaan dan menindas orang lain dengan kedudukan yang saat ini? Mari kita berefleksi bersama sambil kita memohon Roh Kudus Allah untuk membantu kita menemukan diri kita sebenarnya. Apakah kita termasuk pribadi yang mana? Pribadi Tuhan Yesus, pribadi Santo Yosef, atau kedua murid tadi? Proses selanjutnya adalah penentuan dari kita sendiri. Semoga penyadaran akan siapa kita mampu menghantar kita pada jalan kebenaran. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, itu guys, gimana? Iya ya. Udah paham kan? Ternyata yang diomongin suster tuh bener aja. Kita tuh harus melayani seperti Santo Yusuf juga. Yes, Mendalami dari Tuhan Yesus juga. benar sekali. Wah. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apapun pelayanan kita harus ikhlas. Setuju. Itu